Ya, kalau kita lihat tadi juga banyak yang lewat juga ya. Jadi artinya dari sekitar sini memang ada, dari luar juga ingin melihat juga ada. Dan kemudian dari sini nanti tadi saya katakan berlanjut ke Tiram Barat. Untuk dari Tiram Barat ke Tiram Timur, dan kemudian di Sereja itu peserta yang di sana sudah menunggu. Jadi nanti akan gabung bersama. Untuk persiapan esok hari Pak, sholat id seperti apa? Nah, besok sholat id memang kita minta untuk di masjid masing-masing kalau pemerintah kota Cilegon bersama masyarakat sekitar di alun-alun kota Cilegon ya. Tentunya kami sangat menyambut baik ya. Kami seperti ini harus mengenalkan masyarakat kota Cilegon khususnya karena memang ini adalah tradisi yang memang harus dipertahankan dari tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat menjalankan pawai obor dan besok menjadi lebaran ya Pak. Pemirsa, sukacita lebaran sudah terasa di kota Cilegon. Besok lebaran betul-betul jadi dan hari raya kemenangan akan dirayakan bersama-sama untuk warga Cilegon dan seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Silakan Windy, kembali ke studio. Ini luar biasa ya Windy ya, gema takbir dengan pawai obor yang mungkin kita sudah tidak temukan banyak di Jakarta, tapi justru di Cilegon suasana kemeriahannya begitu luar biasa. Iya. Dari Cilegon kita akan menuju ke Edi Suryana yang ada di Purworejo. Silakan Edi, bagaimana kemeriahan malam takbiran di sana? Baik, juga pemirsa, ini saat ini kami berada di Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di alun-alun, di mana malam takbiran ini memang sangat keren sekali. Seperti yang Anda lihat, ini adalah para warga di Purworejo ini, karena di Purworejo ini sendiri adalah salah satu titik dari titik lelah pemudi di Purworejo sendiri, di mana para pemudi ini sangat antusias sekali merayakan malam takbiran ini, di mana warga ini berbuyung-buyung memadati wilayah Kabupaten Purworejo. Baik, itu tadi laporan dari Edi Suryana dari Purworejo. Itu adalah bagaimana suasana di Purworejo. Nah, Pak Ustadz, jika kita bisa berbicara sedikit ini, tadi kita sudah melihat ada beberapa titik yang merayakan malam takbir. Sebenarnya takbiran itu maknanya seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Windy dan juga Mas Nugroho. Di dalam Al-Quran, surat kedua, juz kedua, ayat 185. Jadi takbiran di malam hari Idul Fitri ini memang perintah nas qat'i yang bersifat objektif dari Al-Quran. Jadi bersifat ya memang dianjurkan gitu. Iya, apalagi kita bisa merasakan setelah hampir 3 tahun kita semua beraktivitas di rumah saja. Betul. Nah, berarti kan alhamdulillah di 2023 ini ya sudah bisa ya seperti biasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah memerintahkan setelah kamu sempurnakan ibadah puasa kamu dan bertakbirlah. Tanda syiar kemenangan, karena kalau bicara lebaran semua bisa ikut. Tapi memperingati hari Idul Fitri ini buat mereka-mereka yang menjadi pemenang. Selama kurang lebih 30 hari kita malamnya tarawih, qiyamul lail, tadarus Quran, siang harinya beribadah puasa. Jadi tidak bisa dibohongi rasa kebahagiaan yang di hati lahir batin. Nah, dianjurkan di malam takbiran ini untuk memperbanyak kalimat-kalimat takbir, kalimat thayyibah, tahlil, tahmid yang kesemuanya adalah fadilah penggugur dosa-dosa kita dan juga menghidupkan hati yang mati. Ini kan yang menarik ketika kita ngomongin malam takbiran, ada yang bawa lampion, ada yang bawa obor, tata caranya berbeda-beda. Ini sebenarnya kalau dalam Islam ini seperti apa Pak Ustadz? Kalau itu masuk kepada tradisi budaya, ya karena memang Indonesia ini kan heterogen. Kita harus betul-betul, kalau bahasa pantun saya, Pancasila ada 5 dasar. Dasar pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini negeri yang sangat besar, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi harus kita mengakui Bhinneka Tunggal Ikanya ini. Nah, tapi kan di dalamnya tetap yang dikumandangkan sama. Baik tadi yang di Cilegon maupun kita yang di Jawa Tengah tetap kumandang takbir, tahlil, tahmid. Ini yang dianjurkan secara nas agama. Pak Ustadz, ini artinya bagi kami ini adalah sebuah tanggung jawab karena ternyata takbiran itu juga merupakan ajaran untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita memperkenalkan bagaimana untuk menciptakan rasa rindu akan hari kemenangan, begitu ya Pak Ustadz?
Iya, jadi jangan sampai kalau bahasa orang Jakarta jangan sampai kepada regenerasi ke depan bisa mati obor. Gitu. Iya, tongkat estafet kebaikan ini adapun tradisinya itu ya memang Indonesia bermacam-macam gitu. Kita harus akui gitu. Nah, oleh karenanya bukan hanya itu saja, yang kedua fadilah, di mana dalam hadis Nabi menyebutkan ada beberapa malam yang di mana hamba Allah berdoa pasti Allah jawab. Di antaranya malam hari raya Idul Fitri. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ini ada perbedaan tradisi di Indonesia juga berbeda-beda. Berbicara tentang berbeda-beda, hari raya ini juga ternyata pada tahun ini berbeda. Ya. Nah, ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Buat kita yang sudah mengetahui secara tarikh, sejarah, nggak akan heran. Karena hal ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Gitu kan? Ya, antara negeri Syam, Syria dengan Madinah pernah terjadi seperti yang sekarang terjadi di Indonesia. Padahal jarak yang berdekatan. Nah, kenapa? Karena memang dari sudut pandang yang dimana sudah terjadi konsorsium antara Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, yang dimana untuk menentukan wujudul hilal di 3 derajat. Nah, sementara di saat sudut pandang dengan yang tidak berpatokan demikian, ya pasti wajar terjadi perbedaan. Baik, artinya ada kewajaran di sini, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tapi kan ini di tahun politik. Nanti kita akan bahas, Pak Ustadz. Kita akan menuju ke Solo, Jawa Tengah. Ada rekan Budi Julkifli yang akan mengabarkan bagaimana keseruan malam takbiran di Solo, Jawa Tengah. Silakan, Budi. Ya, pemirsa, malam ini kami berada di kota Solo, Jawa Tengah, dan kami sedang memantau bagaimana situasi arus mudik yang ada di kota Solo ini sampai pada momentum malam takbiran yang berlangsung saat ini. Dari pantauan kami memang tadi banyak sekali rombongan orang yang melintas di sini dan mengumandangkan takbir. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar di sini. Kami malam ini berada di salah satu posko pelayanan terpadu, posko mudik yang disupport oleh PT Sukun Wartono Indonesia dan juga bekerja sama dengan Polresta Solo dan Polda Jawa Tengah. Kita nantinya akan berbincang dengan Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, tentang bagaimana pemantauan situasi arus mudik dan malam takbiran yang berlangsung di kota Solo ini. Saya sudah bersama dengan Pak Kapolres. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mas, selamat malam seluruh pemirsa TV di seluruh tanah air dimanapun berada. Pak Kapolres, malam ini saya lihat jalanan ramai sekali. Arus mudik bagaimana Pak? Apakah sudah sampai puncaknya? Baik, perlu kami sampaikan seperti yang disampaikan pemerintah dalam menyampaikan untuk puncak arus mudik tepat sekali. Jadi yang disampaikan pemerintah puncak arus mudik beberapa hari yang lalu memang sudah terjadi, dan saat ini di Solo sendiri yang saat ini beredar adalah masyarakat Solo ditambah dengan masyarakat yang mudik yang sudah sampai di Solo. Jadi di Solo sendiri kita termasuk kedatangan cukup banyak, jadi 328 bus lebih dari mudik gratis yang ada di Solo itu kemarin lusa hadir sudah di Solo. Artinya saat ini yang sedang berada di jalan yang menikmati suasana takbiran ini adalah masyarakat Solo dan masyarakat sekitar Solo yang meluangkan waktu untuk menikmati malam takbiran yang besok merupakan disambung dengan sholat Idul Fitri. Ya. Pak Kapolres, kita tahu Solo ini termasuk destinasi favorit ya kalau bisa dibilang begitu. Tadi saya dengar dari aparat yang bilang di sini ada jutaan orang yang bisa datang ke sini. Bagaimana antisipasi pengamanan? Ya, seperti kita ketahui 16 proyek besar yang dicanangkan Wali Kota Surakarta, Mas Gibran, itu sedang running. Ada beberapa yang sudah jadi dan itu sudah dimanfaatkan. Di antaranya satu yang paling fenomenal adalah Masjid Zaid, Masjid Raya Zaid, di mana bisa menampung lebih dari 10.000 jemaah dalam satu kali kegiatan ibadah. Dan itu merupakan bangunan yang fenomenal dengan arsitek yang sangat luar biasa, seperti miniatur yang ada di daerah negara asalnya yaitu Uni Arab Emirat. Dan saat ini dari mulai Ramadan pertama itu selalu sesak dipenuhi pengunjung yang hadir di sana, yang rata-rata setiap harinya di atas 5.000 jemaah. Bahkan 2 hari terakhir 10-12.000 jemaah yang ada di sana. Baik Pak Iwan, ya. Ini soal masjid Ya. Syekh Zayed ini ya. Besok informasinya banyak tamu penting yang datang ke sini. Momentum Lebaran saat ini juga, bagaimana antisipasinya? Karena pasti banyak yang akan sholat di sana, antisipasi pengamanan arus dan sebagainya. Ya, baik. Seperti kita ketahui, jika tidak ada perubahan, Presiden Negara Republik Indonesia akan berkenan melaksanakan sholat Idul
Idul Fitri di Masjid Zayed bersama-sama dengan masyarakat Solo tentunya. Konsep pengamanan VIP atau pengamanan prosedur tetap Presiden tentunya akan dilaksanakan oleh Pas Pampres. Kami yang akan mendukung di ring 2 dan ring 3 kita berada, kita akan menyiapkan jalur menuju ke sana, kemudian memfasilitasi masyarakat yang akan hadir di sana, juga menyiapkan seluruh lokasinya, baik itu kondisi parkir, sirkulasi arus lalu lintas, maupun sirkulasi masyarakat yang akan masuk ke area masjid yang nanti akan bersama-sama dengan Presiden sholat di sana. Ini soal parkir ini ya, ini pasti ribet banget kalau misalnya kita parkir. Apakah ada kantong-kantong parkir khusus dan bagaimana antisipasinya? Ya, tentunya masyarakat sudah mengetahui bahwa Masjid Zayed ini kapasitas parkirnya kecil. Sudah kurang lebih beroperasi hampir 2 bulan ya Masjid Zayed. Artinya jauh sebelum Ramadan sudah beroperasi dan masyarakat sudah paham ada beberapa kantong parkir yang kita siapkan. Di antaranya tempat kita ini masjid lapangan Fastenburg, Benteng Fastenburg ini salah satu kantong parkir yang cukup besar. Bisa lebih menampung 500 kendaraan lebih. Yang sudah nonton dan subscribe terima kasih.